Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Kembali bersama saya Dwi dari channel Bocah Belajar Tani. Ingin mengabarkan buat dulur-dulur semua tentang cara olah lahan buat bawang merah lur, agar terbebas dari jamur, juga terpenuhi unsur hara pada tanah, sehingga tanaman bawang merah yang kita tanam bisa menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Awal dari olah lahan akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu jika lahan itu belum ada bedengannya atau buka olah lahan pertama, pertama adalah metodenya menaikkan atau membuat paritan got sehingga terbentuk bedengan. Nah, pada kesempatan ini Bocah Belajar Tani akan memperlihatkan lahan Bocah Belajar Tani yang sedang kebanjiran seperti ini lur. Jadi ini sudah beberapa kali tanam, ini kesekian kalinya, dan kemarin sudah sempat di rolling menggunakan kacang tanah, dan lahan ini sudah istirahat hampir 1 bulan setelah ada tanaman kacang. Kemudian kita naikkan lumpurnya ke bedengan. Nah, setelah naikkan lumpur ke bedengan, jadi kita lakukan penyepraian dekomposer secara rutin. Begitu lor. Ini awalnya lahan bekas kacang, rumputnya penuh. Kemudian kita lakukan penyepraian herbisida kontak. Jadi saya tidak menggunakan herbisida sistemik untuk lahan ini, hanya saya lakukan pemberantasan rumput menggunakan herbisida kontak yaitu Gramoxone. Kemudian saya mix dengan urea dan M21. Di fungsi dari urea adalah memecah daripada bahan aktif atau bahan-bahan yang dapat mengikat dari bahan aktif pada herbisida agar tetap cepat bekerja maksimal, menginfeksi atau merusak jaringan daripada rumput itu sendiri. Kemudian ini kita diamkan sampai tanah ini kering, sembari kita lakukan penyepraian dekomposer. Dan ini lahan saya tidak masukkan kompos, nanti akan saya lakukan tanam tanpa kompos lur. Tapi harusnya metode itu tidaklah 100% benar, jadi lebih baik itu kita masukkan kompos lur. Nah, Mas, ini lahannya kebanjiran seperti ini apa masih bisa? Karena ini masih tahapan awal. Kemudian nanti akan kita kuras, kemudian kita keringkan, kita kultivator. Ini rumput masih ada tumbuh-tumbuh baru loh, rumput. Itu kenapa Bocah Belajar Tani santai dulu, karena setelah lumpur itu dinaikkan, Bocah Belajar Tani nunggu si benih-benih rumput itu tumbuh lur. Setelah tumbuh nanti kelihatan masih kecil-kecil rata, tumbuh semua benih rumputnya, kita lakukan pemberantasan lagi herbisida yang pratumbuh dan purna tumbuh kita sekaligus masukkan. Dan untuk teman-teman, awas jika menggunakan herbisida, jangan mencampur herbisida sistemik dengan yang kontak, itu tidaklah benar. Oke lor, setelah itu kita naikkan, ini dalam sekali lor, ini hampir 1 meter untuk gotnya. Dan di sini lagi musim tanam padi, itu kenapa air di sini sampai banjir lor. Dan sebenarnya lagi air ini akan drainasenya akan langsung kering lor, habis. Karena di sebelah ini lahannya si robot manusia yang tanamnya itu tidak mengikuti jadwal tanam yang lain. Di sela-sela panen yang pada umumnya itu si robot manusia tanam padi lor, dan sekarang sudah mau panen, dan di sebelahnya itu ada semaian padi. Jika ini lahan ini airnya saya buang, maka masuk ke lahannya si robot manusia dan menenggelamkan semaian padi lur. Itu kenapa kemungkinan ini akan saya biarkan sampai nanti minimal semaian padinya si robot manusianya
sudah tumbuh agak tinggi sehingga tidak menenggelamkan, Lur. Oke Lur, ini dari metode menaikkan lumpur ke atas bedengan, Lur. Kemudian setelah itu kita lakukan pemberantasan rumput itu secara rutin agar nanti saat tanam itu tidak banyak matun karena rumputnya tidak tumbuh lagi, Lur. Seperti ini. Kemudian kita akan juga jalan ke lahan yang bekas kemarin kita panen, Lur, saat akhir bulan kemarin atau akhir bulan 5, Lur. Nah, ini Lur. Ini kita sudah naikkan untuk gotnya dan setelah kita herbisida. Nah, ini saya gunakan herbisida sistemik, Lur. Karena banyak rumput yang notabene ini rumput yang sangat bandel. Contohnya seperti teki, galing, kalau di sini lawatan, juga ada yang orang Probolinggo sebut kasuran. Ini ada semua di sini. Ini kita herbisida sistemik. Kemudian ini got kita naikkan. Ini juga si robot manusia dan Mbah Yamuri yang menaikkan. Untuk kedalamannya hampir 80 cm gotnya. Nah, seperti ini. Ini baru dapat separuh, Lur. Karena beliau-beliau itu kalau kerja hanya sampai pas tengah hari. Jadi pagi jam setengah 7 berangkat. Nanti jam setengah 12 sampai jam 12 itu istirahat pulang, Lur. Nah, ini kemarin saya gunakan herbisida dengan merek dagang Bablas, Lur. Ini saya juga mix dengan urea, juga M21. Kemudian hanya sampai ini, Lur, yang masih hijau. Sampai sini. Ini yang belum kita naikkan lumpurnya. Nah, sampai sini. Dan yang ini baru kita spray 2 hari kemarin, Lur. Ini baru mulai menguning. Daunnya ada juga yang rontok. Hanya saja herbisida ini tidak mampu membunuh dari benih si rumput ini, Lur. Sehingga kita nanti akan lakukan cara atau metode sama seperti lahan yang tadi kita sempat simak. Jadi kita lakukan pembiaran agar si rumput itu atau benih-benih rumput itu tumbuh dulu, Lur. Setelah tumbuh kecil-kecil, kita herbisida, itu kita mix antara yang purna dan pratumbuh agar yang sudah tumbuh mati dan yang belum tumbuh tidak jadi tumbuh. Ini sudah menguning, Lur. Ini nanti semua sampai sana kita lakukan penyepraian atau penaikan got semua, Lur. Nah, ini juga rumput-rumput yang sulit, Lur. Kalau kita tidak berantas saat ini, nanti akan kesulitan saat sudah ada tanamannya. Nah, seperti ini, Lur. Ini sudah berarti 4 kali tanam yang untuk ini, Lur. Dari sini sampai ke sana itu 4 kali tanam saat ini. Kemudian yang sini ke sana baru 2 kali saat ini. Jadi baru kemarin baru pertama. Tapi sebelum-sebelumnya juga sudah pernah dilakukan penanaman bawang merah, Lur. Ini kemarin menghasilkan super cross. Semoga nanti ke depan juga sama, juga bisa menghasilkan bawang yang super cross. Seperti itu, Lur. Jadi kalau kita mau tanam bawang merah, wajib kita lampaui atau kita lalui tahapan-tahapannya dengan benar agar kita tidak menyesal di kemudian hari setelah kita tanam. Baik dari segi pemberantasan jamur, pemberantasan gulma atau rumput, juga pemberantasan hama dan nematodanya. Oke, nah ini tidak full, Lur. Kita tidak timbun full, hanya kita tebar-tebar saja.
Jarang-jarang seperti ini untuk tanahnya karena kedalaman gotnya sudah dalam sekali, sehingga kita lakukan naiknya itu tidak sampai dalam banget loh, tidak menggali lagi, hanya lumpur yang kemarin sempat hancur, tanah yang hancur yang lembek kita naikkan. Ini juga banyak sekali mengandung unsur hara, baik dari obat-obatan yang kita berikan, juga pupuk kimia yang kita berikan pada bawang merah yang kita tanam terdahulu itu terkumpul atau turun ke got. Nah, kalau tanahnya ini kita naikkan, ini juga sangatlah subur. Dengan catatan kita wajib memasukkan dekomposer. Agar si dekomposernya itu bakterinya dapat mengurai dari nutrisi-nutrisi pupuk-pupuk yang terkandung pada tanah yang akan kita tanami bawang merah, dan dijadikan unsur hara buat tanaman kita. Seperti itu lur. Nah, banyak juga teman-teman yang tanya lur, ini pagar. Nah, ini saya jelaskan lagi. Pagar ini adalah seperti plastik karet yang buat talang air pada rumah-rumah itu loh. Ini kita pasang ini ada dua fungsi loh. Fungsi pertama itu menghalau hama. Hama itu bisa tikus atau bisa hama kecil-kecil yang dari rumput ini agar tidak masuk. Minimal mengurangi loh, tidak terbang dari atas. Yang kedua, menghalau bunga rumput yang ada di sekeliling ini atau pematang ini tidak masuk ke lahan. Yang ketiga, menghalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin masuk ke lahan kita, itu akan cenderung agak sedikit sungkan lur atau malu, karena sudah ada pagar. Kalau sampai masih masuk tuh tandanya tanda-tanda lur. Nah, seperti itu. Ini rencana benih 2,5 sampai 3 kuintal karena benihnya itu besar. Ini benih sendiri yang kita tangkarkan untuk mencukupi kebutuhan benih pada lahan Bocah Belajar Tani. Nanti ini 100% kita menggunakan benih sendiri. Memang kemarin itu sempat ada saat panenan itu harga turun, kita proses jadikan benih. Dan untuk saat ini Bocah Belajar Tani juga proses benih untuk tanam nanti bulan 8 atau 9. Sisa panenan yang di sana itu lur, yang kecil kita naikkan jadi benih. Juga hasil panen dari lahan yang ada di kota sebelah. Itu kita bawa pulang, kita proses, jadikan benih, dan nanti insya Allah Bocah Belajar Tani juga akan mengabarkan atau mengupdate tentang bagaimana Bocah Belajar Tani membuat benih dari hasil panennya sendiri. Walaupun masih tetap belajar, insya Allah nanti juga akan pandai atau pintar dalam waktu yang belum bisa kita tentukan lur. Jadi bisa dibantu buat teman-teman agar si Bocah Belajar Tani yang bandel ini, karena banyak hal yang berbeda, sehingga Bocah Belajar Tani selalu uji coba agar menambah dari wawasan juga pengetahuan Bocah Belajar Tani. Walaupun tidaklah banyak, kita tetap akan saling sharing sesama petani. Tidaklah ada seorang yang pandai melebihi dari batasan yang sudah ditentukan. Jadi sebenarnya manusia itu tetap ada batasnya lor. Tapi ilmunya itu tidak ada batasnya.
sejauh apapun, sekuat apapun, sebertahan apapun kita belajar itu akan lebih banyak ilmunya yang belum kita kuasai. Untuk itu Bocah Belajar Tani berharap buat teman-teman agar bisa membantu dalam mengembangkan pola pertanian bawang merah, baik di lahan Bocah Belajar Tani juga lahan dulur-dulur semua. Mohon bantuannya agar bisa bertani seperti senior-senior kita yang telah lama atau telah terdahulu sukses bertani bawang merah. Dan semoga tidaklah meniru daripada kegagalan yang sudah dialami senior-senior kita. Nah, itu si robot manusia di sana habis tanam padi lur, sama mantan pacarnya di sana. Itu lahan Bocah Belajar Tani juga, kita tanam padi. Jadi ada tanam padi dan tanam bawang merah. Kemungkinan nanti ini, karena ini kemarin juga sudah diherbisida, kan ditanami mentimun lur. Kita juga punya tanaman terong, walaupun dibungkus oleh gulma. Di ini karena ada tanaman terong nggak banyak lur, cuma ada beberapa biji. Tapi ini cukuplah untuk sayur. Dan ini yang rencana akan kita tanam itu lur, timun lur, mentimun lur, mentimun. Nah, lahan Bocah Belajar Tani itu bersebelahan dengan hutan belantara seperti ini lur. Ini padang rumput ilalang. Ini luasan hampir 1 hektar. Ini padang rumput ilalang, tingginya sudah hampir sampai setinggi 2 meter loh. Ini loh. Hanya kalau di sini tuh sebenarnya untuk serangan hamanya sangatlah tinggi, karena habitat hama sangat banyak. Kalau kita tidak antisipasi, ini sangatlah berbahaya loh. Ini tergenang air, tak apa-apa nanti kalau semaian padinya si robot manusia sudah tinggi, maka kita akan buka lubangnya di pojok sini dan ujung sana, air langsung kering. Kita biarkan 2-3 hari, kemudian kita kultivator, kita undur-undur pupuk dasar, spray herbisida lagi untuk pratumbuhnya, lalu kita tanam bawang merah. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti tanaman Bocah Belajar Tani sesuai yang diharapkan. Baik dulur-dulurku, semoga informasi ini bermanfaat. Bila mana ada kata yang salah, Bocah Belajar Tani mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.